Shalom, selamat pagi saudara. Kita masuk pada hari ini, masuk pada pembacaan Roma pasal 15 ayat 1 sampai 33. Kita akan bahas 3 poin dari pembacaan hari ini. Poin pertama yang saya dapatkan adalah saling menanggung beban. Ayat 1 mengatakan bahwa kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat atau menanggung mereka yang lemah. Kuat dan lemah di sini bisa saja bicara soal material atau ekonomi misalnya. Yang lebih kaya membantu yang kurang atau yang miskin. Juga dalam spiritual, orang yang lebih kuat imannya membantu dan membangun mereka yang kurang kuat imannya. Selanjutnya dikatakan janganlah kita mencari kesenangan diri kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus menyenangkan sesama kita demi kebaikan untuk membangun mereka. Menyenangkan di sini saudara bukan berarti kita memberikan apa yang membuat mereka senang secara duniawi atau secara daging. Menyenangkan sesama atau saudara kita itu berarti kita mau berkorban dan rela menanggung beban mereka untuk kepentingan dia terus bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Karena Yesus juga tidak mencari kesenangan dia sendiri. Kita melihat dan menerima segala cercaan. Kita sudah membaca dari firman Tuhan segala penyakit. Kita sudah ditanggungnya di kayu salib. Karena cercaan, karena pukulan, karena bilur-bilur yang sudah dia tanggung. Sampai pada kematiannya, semua karena kita. Karena kasihnya kepada kita. Saudara, Paulus tidak melihat keharmonisan antara bangsa Yahudi dengan bangsa bukan Yahudi pada waktu itu. Mereka saling bertentangan dan sukar untuk menerima satu sama lain. Tuhan Yesus saudara adalah orang Yahudi dan kedatangannya juga pelayanannya yang terutama pada waktu itu adalah untuk dan kepada orang Yahudi. Tetapi karena banyak orang Yahudi yang menolak Yesus, maka pemberitaan Injil menyebar kepada orang-orang dan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Rasul Paulus mengajak orang Yahudi dan orang bukan Yahudi yang percaya kepada mereka untuk hidup rukun sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Ajakan ini juga berlaku untuk kita pada saat ini saudara. Kita diajak untuk hidup rukun dengan sesama kita, sesama orang-orang percaya. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kita memuliakan Allah. Kita diingatkan juga untuk menerima setiap orang seperti Yesus telah menerima kita. Kalau di pasal 14 yang lalu yang kita sudah bahas, Paulus mengingatkan tentang jangan adanya perselisihan karena makanan atau karena hari-hari tertentu. Di pasal 15 ini, Paulus mengingatkan tentang jangan adanya perselisihan antara sesama orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Apakah mereka itu orang percaya dari keturunan Yahudi atau bukan orang Yahudi atau keturunan Yahudi? Ya, orang Yahudi atau bukan, atau Gentiles. Orang-orang percaya juga termasuk kita saat ini diingatkan untuk menerima satu sama lain, saudara-saudara kita yang mungkin berbeda gereja, berbeda denominasi. Kita diingatkan yang kuat imannya harus meneguhkan dan membantu yang lemah imannya. Poin kedua saudara tentang bermegah dalam pelayanan kepada Allah. Paulus memberitakan Injil Kristus dengan berani kepada orang-orang bukan Yahudi supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi mereka juga dapat diterima oleh Allah sebagai satu persembahan yang berkenan kepada Allah dan dengan penyucian oleh Roh Kudus Allah itu sendiri. Karena hal itu Paulus mengatakan di ayat 17, jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku kepada Allah. Apa maksudnya ini? Apakah berarti Paulus boleh menjadi tinggi hati karena dia membawa bangsa-bangsa bukan Yahudi kepada keselamatan karena pemberitaan Injil yang dia lakukan? Tidak demikian saudara. Dikatakan Paulus bermegah dalam Kristus, bukan bermegah akan dirinya sendiri. Yang berarti segala sesuatu yang dia lakukan terjadi dan bisa dia lakukan karena Kristus, karena Roh Allah yang ada di dalam dia. Tentang pelayanannya bagi Allah di ayat 18 sampai 19, Paulus mengatakan bahwa dalam pelayanannya dia hanya memperkatakan apa yang telah dikerjakan oleh Kristus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan,
dan kesaksian-kesaksian dan mukjizat-mukjizat dan juga tanda-tanda ajaib yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Itu yang dia beritakan. Pengajaran dan perkataan Rasul Paulus adalah untuk memimpin bangsa-bangsa untuk taat oleh perkataan, oleh perbuatan, termasuk oleh tanda-tanda dan mukjizat yang dia lakukan oleh karena kuasa Roh Kudus. Paulus bermegah dalam pelayanannya kepada Allah. Juga karena ia menganggap pemberitaan Injil yang dia lakukan itu merupakan suatu kehormatan bagi dia. Apalagi dia tidak melakukannya di tempat-tempat di mana orang Kristen atau Kristus itu sudah dikenal atau disebut sebagai kelompok orang Kristen. Dia tidak memberitakan kepada orang yang sudah mengenal Kristus. Paulus tidak melakukan penginjilannya kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Supaya dikatakan jangan ia membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain sebelum dia. Ada 3 pengajaran buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, penginjil, pendeta, dan lain-lain dari bacaan ini. Yang pertama, dalam pelayanan dan pengajaran kita akan Injil Kristus, seperti Paulus, kita hanya memperkatakan apa yang Tuhan Yesus perkatakan dan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Jangan sampai pengajaran kita keluar dari pengajaran Yesus. Kalau saudara ada dengar perkataan atau pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, jangan engkau dengarkan. Banyak sekte-sekte yang memakai topeng salib, tapi pengajaran mereka menyimpang dari Injil Kristus. Jadi hati-hati. Ini pelajaran kedua untuk hamba-hamba Tuhan, yaitu kita bermegah di dalam Kristus dalam pelayanan kita. Bukan bermegah akan diri kita sendiri. Bermegah dalam Kristus berarti kita melakukan pelayanan kita dengan hati yang murni, dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi. Karena kita menganggap pelayanan yang kita lakukan adalah suatu kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, sebagai pelayan atau hamba Tuhan, kita diingatkan untuk tidak membangun di atas dasar yang sudah diletakkan oleh orang lain. Maksudnya, carilah tempat-tempat atau orang-orang yang belum mengenal Yesus untuk kita injili. Jangan datang dan mengusik mereka-mereka yang sudah percaya. Kita boleh memperkuat pengetahuan dan pengenalan mereka akan kebenaran di dalam Yesus. Tapi kita juga harus ingat ladang masih sangat luas. Kenapa kita harus memperebutkan domba-domba yang sudah mempunyai gembalanya masing-masing? Paulus tidak membangun gereja di mana orang-orang sudah percaya kepada Yesus. Tetapi dia membuat jemaat atau gereja di tempat-tempat yang baru, di mana mereka belum mendengar nama Yesus. Karena itu saudara, saya pun lebih suka untuk menginjili kepada orang yang belum kenal Yesus. Akan ada 2 hal yang terjadi. Yang pertama, mereka akan sangat responsif atau bergairah karena mereka belum mendengar kabar sukacita di dalam Yesus. Atau mereka yang kedua akan menolak mentah-mentah, mengusir atau mencibir ketika saya memberitakan Injil kepada mereka. Tapi sebagai seorang penginjil, kita sudah siap dengan respon seperti itu, saudara. Buat saya menginjili kepada orang yang belum percaya Yesus itu lebih mudah. Mereka menerima atau menolak, ya. Pilihannya cuma itu. Tetapi kalau kita menginjili kepada orang yang sudah tahu nama Yesus, sudah tahu, atau sudah Kristen meskipun mereka masih Kristen yang lemah, biasanya mereka suka untuk memperdebatkan atau menganggap mereka sudah tahu. Jadi mereka juga kurang berminat untuk belajar lebih dalam. Kehausan mereka kurang dibandingkan dengan orang yang baru percaya. Poin ketiga, saudara, pelayanan bangsa lain kepada bangsa Yahudi. Pelayanan bangsa lain kepada bangsa Yahudi. Paulus waktu itu dalam perjalanan ke Yerusalem untuk melayani dan juga mengantarkan bantuan dari orang-orang bukan Yahudi yang ada di Masedonia dan juga Akaya kepada jemaat Tuhan atau pelayanan yang akan mereka berikan kepada jemaat Tuhan atau gereja-gereja orang Yahudi yang miskin di Yerusalem. Ayat 27 mengatakan, sebab jika bangsa-bangsa lain telah memperoleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apa maksudnya, saudara?
Bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi, mereka telah menerima berita Injil dan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang semula hanya diperuntukkan atau merupakan hak orang Yahudi. Tetapi karena kemurahan Allah, keselamatan menjadi terbuka dan tersedia buat semua orang atau semua bangsa yang mau percaya. Jadi bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi, mereka sudah menerima bagian dalam harta rohani bangsa Yahudi. Harta rohani bangsa Yahudi yaitu Injil Kristus, keselamatan di dalam Yesus. Jadi pantaslah bangsa-bangsa lain yang sudah menerima Injil Kristus atau harta rohani bangsa Yahudi ini mereka wajib melayani bangsa Yahudi dengan harta duniawi mereka. Karena itu bangsa-bangsa seperti Masedonia dan Akaya yang disebutkan dalam pembacaan kita hari ini, mereka menyumbangkan sesuatu untuk orang-orang Yahudi yang miskin di Yerusalem. Anjuran ini bukan untuk waktu itu saja, saudara. Sampai sekarang pun posisi bangsa Yahudi sebagai umat pilihan Allah adalah tetap. Kita yang bukan bangsa Yahudi sudah mendapatkan kasih karunia keselamatan di dalam Yesus melalui pemberitaan Injil oleh hamba-hamba Tuhan sebelum kita. Karena itu wajib bagi bangsa-bangsa di dunia untuk memberkati orang-orang Yahudi atau bangsa Israel. Kalau kita tidak mampu memberi secara materi, mari kita bisa mendoakan mereka. Saudara, kita ingat 3 poin dari pembacaan hari ini. Yang pertama, poin pertama, saling menanggung beban. Yang kuat menanggung yang lemah. Jangan kita mencari kepentingan diri kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hidup rukun dengan sesama orang percaya. Poin kedua, bermegah tentang pelayanan kepada Allah. Bermegah berarti kita melakukan pelayanan kita dengan hati yang murni, dengan sukacita, dengan semangat yang tinggi. Karena kita menganggap pelayanan yang kita lakukan adalah suatu kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bermegah karena kita dipilih untuk melayani. Poin ketiga, pelayanan bangsa lain kepada bangsa Yahudi. Bangsa-bangsa lain di dunia telah memperoleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, yaitu Injil dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka wajiblah bangsa-bangsa lain melayani orang Yahudi atau bangsa Israel dengan harta duniawi mereka. Membantu bangsa Israel dengan apa yang mereka bisa berikan. Bagi kita bisa mendoakan mereka. Oh, terpuji nama Tuhan Yesus. Amin.